Dari start posisi belakang sampai tembus 8 besar di Catalunya. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Veda Ega Pratama sedang menyiapkan ledakan besar di seri ke-7 Moto3 Italia di Mugello? Karena kalau kita melihat dari gaya balapnya sekarang, ada satu strategi yang bisa bikin Veda bukan cuma masuk poin, tapi bahkan bertarung untuk podium. Dan yang lebih menarik, Mugello adalah sirkuit yang sangat cocok untuk karakter balapan agresif milik Veda. Gimana strateginya? Mari kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nama pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, semakin serius diperhitungkan di pedok Moto3 2026. Setelah tampil luar biasa di Catalunya dengan comeback dari posisi start ke-20 hingga finish di posisi ke-8, banyak pengamat mulai penasaran. Apakah Veda hanya sekedar roki kejutan, atau sebenarnya dia sedang membangun strategi besar untuk menyerang di seri-seri berikutnya? Dan sekarang, semua mata mulai tertuju ke seri ke-7 Moto3 2026 di Mugello, Italia. Karena Mugello bukan sirkuit biasa. Ini adalah trek yang sangat teknikal, cepat, dan brutal untuk pembalap muda. Tetapi, justru disitulah peluang besar Veda bisa muncul. Kalau kita melihat dari beberapa seri terakhir, performa Veda sebenarnya sangat konsisten. Dia bukan tipe pembalap yang langsung menang besar sejak awal, namun Veda punya pola yang sangat berbahaya. Sedikit demi sedikit meningkat lalu tiba-tiba meledak. Di Catalunya misalnya, dia start dari posisi ke-20 tapi hanya dalam satu skor awal, Veda langsung meloncat ke posisi 12. Artinya, race pace Veda sebenarnya jauh lebih cepat dibandingkan posisi startnya. Dan itu sangat penting di Moto3. Karena di kelas ini, kualifikasi memang penting, tapi kemampuan bertarung di rombongan besar jauh lebih menentukan. Dan Veda sudah menunjukkan dia punya kemampuan itu. Kalau ingin benar-benar menyerang podium di Mugello, ada beberapa strategi yang kemungkinan akan dipakai Honda Tim Asia. Yang pertama, fokus total di kualifikasi. Ini paling penting, karena kelemahan terbesar Veda sejauh ini bukan race pace, tapi posisi start. Di Catalunya, dia menang luar biasa, tapi terlalu banyak energi terbuang untuk menyalip dari posisi belakang. Kalau di Mugello, Veda bisa start minimal di baris ketiga, peluang podium langsung terbuka. Karena Mugello punya striker sangat banyak, slipstream di trek ini sangat kuat, dan Veda terkenal cukup berani saat late braking. Kalau dia berada di grup depan sejak awal, dia bisa ikut pertarungan podium sampai lap terakhir. Yang kedua, jangan terlalu agresif di awal race. Ini penting, Moto3 sering jadi kelas paling kacau. Banyak crash terjadi karena pembalap terlalu memaksa di lap awal. Strategi terbaik untuk Veda kemungkinan adalah tetap berada di grup depan, menjaga ban lalu mulai menyerang di lap 5 terakhir. Karena selama ini, justru akhir balapan adalah kekuatan Veda. Dia sering lebih tenang dibandingkan roki lain. Untuk ketiga, manfaatkan slipstream Mugello. Nah ini yang paling menarik, Mugello terkenal dengan trek lurus super panjang, dan Honda biasanya cukup kompetitif dalam top speed. Kalau Veda bisa masuk rombongan depan, dia punya peluang besar memanfaatkan towing untuk menyerang di tikungan terakhir. Dan jangan lupa, tahun lalu Veda pernah tampil luar biasa di Mugello saat masih di ajang junior. Bahkan, ia pernah mencuri perhatian besar lewat kemenangan di Italia. Artinya, secara karakter trek, Mugello bukan tempat asing untuk Veda. Tapi tentu saja, jalan menuju podium tidaklah mudah, karena di Moto3 musim ini sangat brutal. Nama-nama seperti Massimo Guales dan Guido Pini sedang sangat kuat. Mereka punya pengalaman lebih matang dalam duel Moto3. Sementara Veda masih rookie. Dan biasanya, rookie sering kesulitan menjaga konsistensi sepanjang musim. Apalagi tekanan media Indonesia sekarang makin besar. Setiap race, ekspektasi fans terus naik. Dan itu bisa menjadi tekanan mental untuk Veda.
Tapi ada satu hal yang sekarang mulai membuat pedok memperhatikan Veda. Bukan cuma kecepatannya, melainkan kemampuan adaptasinya. Veda berkembang sangat cepat. Setiap seri, dia terlihat belajar sesuatu. Dan pembalap seperti ini biasanya sangat berbahaya di paruh kedua musim. Bahkan beberapa media mulai membandingkan awal karir Veda dengan debut pembalap besar MotoGP. Memang masih terlalu dini, tapi satu hal jelas, Veda bukan lagi sekedar pembalap Indonesia yang ikut balapan. Sekarang, dia mulai menjadi ancaman nyata di Moto3. Seri ke-7 Mugello nanti bisa menjadi titik penting musim Veda Ega Pratama. Kalau strategi berjalan dengan sempurna, kalau kualifikasi membaik, dan kalau dia mampu bertahan di grup depan, bukan tidak mungkin Indonesia akan melihat sejarah baru lagi di Moto3. Dan kemungkinan podium berikutnya tinggal menunggu waktu. Kalau menurut kalian, apakah Mugello bakal jadi race terbaik Veda musim ini? Dan realistis tidak Veda naik podium di seri ke-7 nanti? Tulis pendapat kalian dan prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Terima kasih.